tempatnya di mana? Di ruangannya dia sendiri. Berarti kan dia sudah mengawasi atau mempelajari apakah ada CCTV di depan ruangannya. Kita juga akan bahas kasus ini dengan kriminolog UI, Hanifah Hasna. Bu Hanifah, selamat sore. Bu Hanifah, bisa dengar suara studio? Selamat sore. Bu Hanifah, sejauh ini ternyata korban yang melapor total sudah ada 3 orang. Sebenarnya bagaimana penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi, pengungkapan kasus ini dengan tetap berpihak kepada korban? Ya, baik. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wadir tadi, bahwa sekarang yang harus dilakukan adalah menunggu gitu ya. Selain menunggu juga membuka gitu ya, membuka pelaporan tadi itu, karena kita juga tidak bisa menuduh seberapa orang yang sudah menjadi korban. Tetapi dalam hal ini yang ingin saya soroti adalah ketika seorang yang dianggap bisa menyembuhkan tetapi menyakitkan atau melukai, itu kan sebetulnya tidak hanya melukai korban ya, tetapi melukai masyarakat secara luas. Artinya dalam hal ini ketika seseorang atau profesi tertentu yang sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat tetapi bisa melakukan kejahatan, ini bisa melunturkan kepercayaan masyarakat. Maaf. Dalam hal ini kita kan selama ini sudah berusaha membuat masyarakat itu tidak percaya dengan pengobatan dengan cara mistis atau yang lain. Lalu digiringlah untuk menjadi percaya dengan medis. Tetapi ketika di dunia medis ternyata ada kejahatan-kejahatan seperti ini, maka akibat yang paling besar adalah melukai masyarakat tadi terhadap trust kepada pihak-pihak rumah sakit. Seperti itu. Bu Hanifah, tapi kita kan juga masih menunggu apakah ada korban lain atau tidak. Karena kan yang selalu menjadi kekhawatiran adalah untuk melapor ataupun juga tidak itu menjadi sesuatu pertimbangan sendiri bagi korban. Bagaimana caranya menguatkan mungkin kalaupun ada korban lagi yang belum melapor bisa tetap melakukan itu kepada polisi, melaporkan itu ke polisi agar hukuman yang kepada pelaku bisa tetap berat? Iya benar. Jadi sebenarnya begini Mbak, dampak yang pasti dan secara langsung diterima oleh korban adalah ketakutan. Apalagi yang melakukan adalah seseorang dengan strata yang baik gitu ya. Siapa sih yang nggak percaya dengan dokter, dengan kepintarannya, dengan kelihayannya, dengan kemampuannya gitu. Sehingga mereka lebih merasa takut bahwa apakah laporan saya akan diterima, apakah orang akan percaya. Tapi dengan kita membuka tadi hotline tadi itu sebetulnya sudah membuka atau menggiring mereka-mereka yang sudah menjadi korban itu menjadi lebih terbuka dan memberikan keyakinan bahwa mereka dalam perlindungan. Kita punya LPSK yang siap melindungi mereka. Kita punya LPSK yang siap menuntun atau mendampingi mereka sehingga mereka tidak akan mendapatkan stigma buruk. Kalau stigma buruk itu sebetulnya kan tidak bisa dihindari, tapi setidaknya support dari pemerintah, support dari masyarakat bahwa korban tetaplah korban, pelaku tetaplah pelaku, yang salah tetap pelaku, itu harus ditegakkan. Sehingga dalam hal ini ketika beritanya lagi meluas seperti ini, kita tetap harus mengedukasi masyarakat bahwa jangan sampai menyalahkan korban. Karena beberapa pihak juga menyampaikan kenapa tidak dinampingi, kenapa keluarganya mau melepaskan. Padahal kan ini murni bahwa masyarakat, saya juga khususnya, saya akan mempercayai ketika ada prosesi tertentu yang diminta oleh dokter dalam melakukan pengobatan. Ini yang disampaikan. Lalu yang harus kita perhatikan lagi adalah bagaimana regulasi yang ada di rumah sakit tersebut. Karena regulasi itu kan ada regulasi dari atas ya, dari pemerintah, sampai regulasi yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Bagaimana pengawasannya selama ini? Nah, Bu Hanifah, kalau itu juga jadi poin yang Anda soroti, artinya apakah tanggung jawab dari pihak rumah sakit juga perlu ditagih? Sangat perlu, karena ini kejadiannya dari rumah sakit. Karena begini Mbak, ketika seseorang melakukan kejahatan, berarti mereka sudah terutama dengan kasus ini, dia sudah merencanakan, memikirkan tempus actus locus, tempat time-nya di kapan gitu ya. Waktunya adalah ketika keluarga terdesak. Dilakukan pada malam hari atau siang hari ketika dia tidak ada yang mendampingi. Tempatnya di mana? Di ruangannya dia sendiri. Berarti kan dia sudah mengawasi atau mempelajari apakah ada CCTV di depan ruangannya, apakah ada orang-orang yang bisa melihat gerak-geriknya. Buktinya dia memilih ruangan yang tidak digunakan. Lalu caranya seperti apa? Nah, dia menggunakan kepintarannya untuk melakukan hal ini. Berarti kan harus ada keterangan dari rumah sakit. Sementara ini yang kita pahami, bahkan satu ampul pun yang dikeluarkan oleh dokter
saja itu kan harus dilaporkan. Disuntikan ke siapa? Untuk urusan apa? Nah, ini bagaimana? Apakah ada hubungan dengan pihak-pihak lain? Misalnya, bagaimana cara dia mendapatkan obat itu sehingga dia mudah? Bagaimana cara dia mendapatkan alat-alat untuk menyuntik dan lain-lain? Artinya ada pihak-pihak lain yang mungkin terlibat tidak langsung gitu ya. Kalau terlibat langsung kan mungkin ada kerjasama. Mungkin ini tidak ada kerjasama, tetapi ini melibatkan orang lain. Oke, artinya masih terbuka ada pelaku lain. Nah, mungkin hukuman ataupun juga pidana yang bisa disangkakan kepada pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung ini apa saja, Bu? Ya, kalau pihak-pihak yang terlibat tidak secara langsung itu kan bisa menjadi saksi. Misalnya si pelaku itu membeli obat-obatan atau bahan-bahan untuk apa keperluannya, ini kan berarti bisa menjadi saksi bahwa toko itu atau apotek itu pernah mendapatkan pemesanan cairan atau apapun yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Itu bisa menjadi saksi lagi yang menguatkan dakwaan dan hukuman untuk pelaku. Oke. Dan terakhir singkat saja Bu, hukuman yang paling tepat untuk pelaku yang sudah melakukan perkosaan ini secara berulang di tempat yang sama seperti apa Bu? Oke, baik. Kalau hukuman yang tepat yang paling tahu adalah ahli pidana. Tapi menurut saya ini adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai profesi yang sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat, dan ini tidak main-main. Karena yang dilukai bukan hanya profesi itu, tetapi instansinya dan masyarakat itu sendiri. Jadi berikan hukuman yang setimpal, yang terberat, dan yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi itu. Oke, terima kasih banyak kriminolog UI Bu Hanifah Hasna.